Kami dari kelas 7 akan menampilkan drama yang berjudul Kartini. Perkenalkan, nama saya Priscilia Sandra, saya berperan sebagai Kartini. Perkenalkan, nama saya Risa Al-Husna, saya berperan sebagai ibu dan sekarang. Perkenalkan, nama saya Afrani Himaya, saya berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Jelita Akhiran Adina, saya berperan sebagai Kartina Gita. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sofidin, saya berperan sebagai Rukmini dan Maya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamsuddin Nova, berperan sebagai Company 2 dan narator. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Al-Mustian, saya berperan jadi Romo dan Company. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, saya berperan menjadi Haji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan, saya berperan sebagai Timo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Aziz, berperan sebagai Sunari. nama saya Wali Berpapiato, berperan sebagai Raja Masmari Al-Sibir. Selamat menyaksikan. Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir pada 21 April 1879. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat kadernya diminati antara kaum laki-laki dan perempuan. Saat itu perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Pada saat Kartini memegang 9 tahun, dari itu Kartini tidak bisa berhenti. Kedua orang tuanya menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat kecewa. Sudah waktunya menikah dan persoalan lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi menjadi tembok ini. Ibu, Romo, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Kartini tidak ingin dipingin. Kartini ingin melanjutkan sekolah. Ibu, Romo. Tidak, Kartini. Romo tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi atau istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya kamu dipilih mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Tidak bisa sesekali tradisi ini dilaksanakan. Tini, Romo adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Romo menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Kartini mohon, Bu. Sudah, Bu, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua
maka ia yang pertama kali merasakan dipingit. Keesokan harinya, Kartini bertemu dengan ketiga saudara untuk membahas akan pingitan. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah ini, yang pasti tentu saja kau tak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikeluarkan. Aku tak mau dipingit. Aku ingin di sekolah. Tenanglah ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa melanggarnya. Sabarlah, kami akan coba membantu agar kau bisa mengikuti pendidikan yang tinggi. Terima kasih saudariku. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Rasanya seperti di penjara. Bersabarlah ini, kau adalah perempuan tangguh. Kami yakin kau pasti bisa melalui semua ini. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas itu lagi. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin sekolah. Untung aku laki-laki, jadi nggak pernah ngerasain dipingit. Begitu besarnya tekad Kartini untuk menentang tradisi itu, karena ia hanya ingin menikmati proses pengajar pendidikan lebih lama lagi. Di sebuah sungai ada beberapa wanita setempat yang sedang mencuci pakaian mereka. Terlihat di samping mencuci, mereka dengan asyik mengobrol satu sama lain. Yuli, sebenarnya aku iri deh. Iri kenapa sih? Iri sama siapa? Sama Nona Leondo dan juga bangsawan itu. Lihat mereka deh. Enak ya mereka, gak harus mengakui kayak kita. Pakaian yang bagus-bagus, rumah yang gede. Belum lagi mereka juga merasa ini namanya sekolah. Koyok langit kagumi dibanding awake dhewe. Lah apa sih sekolah itu? Aku yang udah setia orang. Kata Kartini, sekolah itu tempat yang bikin kita jadi pintar. Halah, kita gak perlu pintar. Habis gini kita nikah kok. Pintar sudah aku mulai lagi. Daripada bingung, bisa nyuci baju. Ayo kita ke rumah si Kartini. Tanya-tanya gitu tentang sekolah. Ya wes, ayo. Kita ajak Maya juga ya. Mereka pun selesai mencuci dan hendak pergi ke rumah Kartini. Sesampainya di rumah Kartini, hanya ada satu orang ketika Maya, Sekar, Yuli, dan Hardika berkunjung. Iya, tunggu sebentar. Kalian, monggo masuk. Monggo Pinara. Sepi banget rumahmu. Iya, Rama sudah ke kantor bupati. Tumben kesini, enak apa toh? Gini Tin, kita ini cuma ingin tahu aja sekolah itu yang kayak gimana sih? Sekolah itu tempat untuk belajar menambah ilmu. Dengan belajar, kita dapat bakal dibodohin lagi sama orang-orang. Oh, lah terus kenapa kami para perempuan tidak diperbolehkan sekolah? Kamu tahu aja toh, perempuan tidak boleh sekolah lama-lama. Cukup ngerti baca tulis, terus dipingit. Nunggu mantan, wes gitu toh peran kita kata mamaku. Aku juga bakal dipingit sebentar lagi. Tin, ajarin kita ilmu saat kamu masih sekolah. Bisa lah. Nah, itu apa kita buat sekolah sendiri aja? Diam-diam aja gitu. Tapi, di mana kita bisa buat sekolah sendiri? Kalian tahu gudang balai desa? Di sana kan kosong, pas buat kita belajar nanti.
Baiklah kalau begitu, sampai jumpa besok ya Tini. Kami juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk bersekolah. Kami pulang dulu. Iya, hati-hati ya kalian. Para company datang ke kamu dan membuat kacau seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau. Semua beras, tanaman serta ternak yang mereka ambil dengan paksa. Hei orang-orang kampung, kami datang mau mengambil semua harta yang kalian punya. Cepat serahkan barang kalian kepada kami. Sekarang. Kami tidak akan memberikannya. Kami sudah tidak tadi memberikan kepada kalian. Iya, benar. Sudah cukup barang-barang yang kalian ambil kemarin. Kalian pikir kalian siapa? Punya pangkat apa untuk mengatur kami? Cepat berikan barang-barang kalian, atau akan kupanggil atasan kami untuk menghukum kalian. Level kita berbeda. Kamu hanya biasa harus bekerja. Berbeda dengan kami. Kami sekolah tinggi dan menjadi prajurit. Sudah banyak omong. Berikan barang kalian sekarang. Sampai kapan kalian akan mengikuti kompeni para orang itu? Kamu pikir kamu mau ditembak lagi ya? Kamu lebih baik menurut saja dibandingkan ditembak dengan senjata. Cepat serahkan harta kalian. Jangan ambil harta kami. Company itu pun mengambil harta benda mereka yang tersisa dan kemudian meninggalkan mereka. Sedih sekali nasib kita menjadi pekerja dan kita pun dikatain orang berikut. Ya benar. Kebetulan Maya sekarang ini terlihat ikan sedang lewat dan melihat mereka yang sedang sedih dan menghampirinya. Kalian kenapa? Apakah menjajah itu lagi yang berbuat seperti ini? Iya, benar. Kalian jangan sedih. Bagaimana kalau kalian besok ikut dengan kami? Kami akan sekolah dengan kami. Kalian jangan kelas sekolah. Benarkah? Kami mau. Kami tidak mau menjadi bodoh sampai mati. Kalau begitu, besok kita bertemu di balai desa ya. Iya. Keesokan harinya mereka berkumpul di balai desa dan dengan peralatan seadanya Kartini memulai sekolahnya tersebut. Kita mulai pelajaran hari ini dengan mengenal huruf. Siapa tahu huruf ini? Ini A. Ini apa? Sekarang siapa tahu huruf ini? Ini N. Ini apa? Nah, sekarang siapa tahu huruf ini? Ayahku ngajariku dulu. Nah, semuanya A-N-I dibaca ani. Dibaca apa? Dibaca apa? Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini sampai di sini. Besok kita ketemu lagi ya. Hari selanjutnya mereka kembali bertemu untuk belajar bersama. Selain belajar membaca dan menulis, mereka diajarkan untuk menjahit, menyulap dan sebagainya. Ilmu yang mereka dapatkan pun semakin bertambah. Sementara itu, di saat mereka asyik belajar bersama,
Tiba-tiba Adipati Aryo Sosoningrat secara tidak sengaja melewati area gudang balai desa. Mendengar ada suara di dalamnya, ia bergegas untuk mencari tahu suara itu. Setelah Adipati membuka pintu, ia pun terkejut dan menunjukkan ekspresi marah melihat apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Ada apa ini? Kartini, Romo tidak suka mengajari anak-anak desa dengan membawa tabuan dan sekolah pelajar di dalam sekolah. Tapi kenapa Romo? Kenapa Romo tidak memperbolehkan? Ya karena mereka masyarakat kalangan bawah. Kamu tahu sendiri kan, yang boleh punya pendidikan hanyalah kaum bersama dengan belajar. Mengerti kamu? Tapi mereka perempuan, tidak harus di rumah terus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga Romo. Mereka juga butuh pendidikan yang layak. Tidak peduli, lanjutlah saja setelah berhenti mengajari anak saya. Mengerti? Mengerti Romo, tapi izinkan saya sekali lagi bertemu dengan mereka untuk memberi pelajaran terakhir sekaligus bertobat. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Iya Romo. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabatnya, termasuk bercerita tentang melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran belajar. Bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Tini, untuk apa kau melanjutkan sekolah? Ibu tahu, melanjutkan sekolah atau pendidikan ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang bulanan. Tapi nak, kau adalah perempuan dan kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Ibu? Ibu, kalau Ibu tahu, ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah dan mengenyam pendidikan. Jika ingin menikah, maka mimpi ini tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Tini, kau adalah wanita. Umurmu sudah cukup. Bahkan, biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau sadari itu, Tini. Sudah saatnya kau berhenti di sini. Berhenti di sini, Bu. Tentu, Tini. Apabila kau menikah, kau akan berhenti di pinit anakku. Karena sesungguhnya pinitan itu untuk melindungimu. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa laki itu, Ibu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Joyodiningrat Bupati. Dia memang pernah menikah 3 kali. Namun, ibu yakin dia orang yang tepat untuk memilih. Tini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Tini pertimbangkan. Baik anakku. Keesokan harinya, Kartini dan kedua orang tuanya bertemu dengan Adipati Aryo Singgi. Raut wajah Kartini menunjukkan bahwa dia sedang gugup dan ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya. Tentunya, keluarga Adipati Aryo Sosoningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Kartini. Baiklah, mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgi. Semua akan diserahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya? Kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Ibu, Romo, bolehkah Tini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi? Baiklah,
Apa itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum muda, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterpaksaan. Saya ingin wanita tidak sama ratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita dan laki ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Anda sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila kalian ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap untuk apapun itu. Jangan menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu sedikit lagi untuknya. Habislah, terbitlah Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia tutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Untuk menjaga tapi hei kawan, pastikan dan aku sama-sama punya mimpi. Mimpi untuk menjadi berani, karena harus kita taklukkan, berusaha melawan rintangan, jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau pikir, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Yang kau bisa seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau mimpi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Yang kau mimpi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau mimpi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Yang kau mimpi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalam.